Hai guys, Bitcoin melakukan breakdown daripada garis trendline support ini. Apakah ada potensi Bitcoin bisa ke harga yang lebih bawah lagi? Kita akan lihat prediksi dari technical analisisnya, dan ada juga beberapa informasi lainnya dan historical low bulan Oktober. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu Bitcoin time frame daily-nya. Oke, kita lihat di sini untuk time frame daily-nya terjadi penurunan, ada close-nya tidak terlalu baik ya teman-teman, dan baru saja melakukan breakdown daripada garis trendline warna biru ini. Jadi sangat jelas sekali lakukan breakdown. Candle-nya itu cukup gede. Kita close di harga 19 ribuan ya, 19 ribuan di situ. Dan sekarang juga dalam masih posisi merah, ada penurunan dari pagi tadi. Untuk time frame yang lebih rendahnya, setelah terjadi breakdown daripada sini, tembus ke bawah, kemudian retest ke garis support ini, yang sekarang sudah menjadi garis resistance. Ya, dan sampai sekarang, sampai dari kemarin sore sampai sekarang ini terjadi penurunan ya. Baru di candle yang kali ini kita bisa melihat ada hijau-hijau meskipun belum close itu, tetapi tadi sampai ke 18.949 itu di low sebelumnya, yaitu yang berada di garis ini. Itu oke. Kalau misalnya Bitcoin melakukan breakdown lagi daripada low yang saya tandai dengan garis ini, maka dia bisa ke daerah ini selanjutnya, itu di harga 18.470. Dan di sini level selanjutnya itu adalah 18.100 ya. Jadi di tanggal 21 September kemarin Bitcoin sempat ke 18.100-an. Dan habis itu dari situ terjadi bounce ya. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi fake out bagaimana? Kalau ini adalah skenario fake out, maka akan ada pergerakan cepat ya. Mungkin ketika ada event tertentu, mungkin dari The Fed mungkin, atau ada laporan atau berita mengenai ekonomi dunia, itu bisa memberikan tiba-tiba harga Bitcoin naik. Bisa saja ada potensi seperti itu karena memang pernah terjadi di histori harga Bitcoin. Jadi setelah terjadi breakdown seperti ini, tiba-tiba ada hal yang men-trigger harganya untuk balik lagi ke dalam pola ini. Itu juga bisa mungkin terjadi, tetapi dari price action sendiri ini lebih cenderung untuk bearish. RSI masih berada di bawah 50 dan sekarang berada di daerah oversold. MACD-nya itu masih mengarah ke bawah, tidak jadi untuk cross ke atas ya teman-teman. Jadi untuk di time frame 4 jamnya, meskipun sudah mulai ada bullish divergence di histogramnya, tapi di indikator lainnya belum ada. Jadi ini kita hanya bisa menunggu saja pola apa yang terbentuk daripada ini. Apakah pola continuation itu bisa melanjutkan tren sebelumnya, yaitu tren ke bawahnya ini ya. Oke. Untuk chart yang kebalikan dengan Bitcoin itu adalah DXY. Kemarin saya sempat bilang bahwa di daerah 61,8 mungkin akan ada rejection. Dia berhasil breakout daripada garis 61,8-nya dan sekarang masih sideways di daerah ini. Next itu adalah 78,6 untuk biasanya merupakan resistance yang terakhir. Setelah ini kita bisa melihat kalau misalnya tembus 78,6, maka akan lebih besar kemungkinan DXY bisa ke harga yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi daripada 114, dan bisa ke bikin new high-nya lagi. Oke. Kalau kita lihat dari indikatornya bagaimana, untuk time frame 4 jamnya mulai menjadi lingkaran ini yang membundar ya. Dan untuk MACD-nya ada potensi untuk turun tetapi belum terkonfirmasi ya. Oke. Untuk time frame hariannya itu cukup baik, sekarang berada di daerah
resistance, yaitu yang garis kuning ini. Dan untuk MACD-nya bagaimana? Itu juga sedang berada di resistance, yaitu garis orange ini. Kalau misalnya terjadi cross ke atas RSI juga, maka itu akan bullish buat DXY ya teman-teman. Oke. Chart yang sama dengan Bitcoin adalah chart S&P 500 ini yang future, jadi jam-jam biasa, jam-jam di luar jam buka sahamnya itu juga masih bisa jalan. Ini hari ini dimulai dengan penurunan ya, belum membuat lower low, yaitu lower low di 3578, dan kondisi sekarang ini masih menurun, jadi wajar saja untuk Bitcoin bisa turun. Dan kalau kata Byzantine General ini, penurunan yang terjadi tadi tersebut itu dilakukan besarnya itu di FTX, karena kita lihat kalau di sini spotnya itu trading volume daripada spotnya itu besarnya di FTX ya, lebih besar daripada Binance, Coinbase, Bitfinex, dan FTX Perpetual USD. Jadi di spotnya yang terjadi sell off tersebut sehingga harga Bitcoin itu bisa turun ke bawah di sini ya. Jadi FTX banyak melakukan manipulasi harga. Kalau saya lihat, perhatikan dari Twitter ya. Dan ini adalah secara sejarah, secara histori, bulan Oktober merupakan bulan di mana kita akan melihat kebanyakan akan melihat banyak bottom ya di bulan Oktober. Kalau kita lihat ini untuk data S&P 500 terjadi 9 kali bottom ya, 9 kali untuk di bulan Oktober, jauh lebih banyak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua adalah bulan Maret, ya kita ingat kalau ketika COVID berlangsung, itu di Maret 2020, itu terjadi bottomnya di situ. Dan bulan-bulan lainnya tidak terlalu banyak, baru 1, 2, 3, 2 saja ya. Lebih sering terjadi di Oktober dan Maret ya. Jadi kita harus hati-hati untuk ini, tetapi kemungkinan besar adalah November itu sudah mulai naik. November tidak pernah ada yang namanya historic low atau bottom, karena kita mulai pump dari bulan Oktober. Jadi Oktober ini sebagai bottomnya dan sekaligus juga sebagai daerah-daerah di mana akan mulai pump dari bulan Oktober tersebut. Jadi kemungkinan November akan lebih baik daripada Oktober ya. Ini kalau kita lihat dari historinya. Oke, beberapa info penting adalah harga Bitcoin ini sedang berusaha untuk menembus realized price-nya itu mungkin di sekitar 20 ribuan ya. Di bawah tersebut itu berarti kita berada di mode akumulasi. Di atas itu kemungkinan kalau misalnya bisa bertahan di atas realized price-nya, maka bull market bisa mulai kembali ya. Oke. Bukan hanya itu juga, ini hal yang baik untuk fundamental daripada Bitcoin adalah hash rate-nya itu yang semakin bertambah terus meskipun harganya ini turun ya teman-teman. Jadi fundamentalnya itu tidak menurun, tetapi justru semakin banyak perusahaan-perusahaan dan orang-orang yang menambang Bitcoin. Bisa juga negara yang melakukannya. Ini sangat baik sekali ya. Hash rate-nya orang-orang semakin banyak yang menambang Bitcoin. Jaringannya kian hari semakin kuat dan semakin aman ya. Oke. Untuk FOMC meeting tanggal 2 November nanti, kira-kira prediksinya itu berapa? Prediksinya itu sama seperti bulan-bulan sebelumnya, di mana The Fed setidaknya sudah 3 kali menaikkan suku bunga sebanyak 75 basis point, dan untuk bulan November nanti ada 81% kemungkinan akan menaikkan 75 basis point juga. Jadi tetap cukup tinggi menurut saya 75 basis point, tetapi kata Jerome Powell juga di bulan sebelumnya itu dia akan menaikkan sisanya 1,25% sampai akhir tahun ya. Dan kalau kita lihat daripada isu-isu yang beredar sekarang ini adalah The Fed mungkin akan ada tekanan yang diberikan kepada The Fed, karena
kenaikan suku bunga yang dia lakukan tersebut itu bisa berakibat buruk kepada ekonomi dunia, bukannya membaik tetapi malah memperparah situasinya ya. ARK Invest-nya Cathie Wood mengirimkan surat terbuka kepada The Fed untuk stop menghentikan suku bunganya ini. Kemarin juga United Nations bilang bahwa menaikkan suku bunga lagi itu nanti mungkin akan bisa menyebabkan resesi yang lebih dampak yang lebih buruk lagi, dan ada mungkin juga tekanan-tekanan dari yang lainnya kepada The Fed. Jadi mungkin kalau kita lihat dari data bulan Oktober ini bisa menjadi bottomnya, bisa jadi kita masih sangat mungkin kalau misalnya untuk melakukan lower low lagi ke 17 ribuan, sangat mungkin sekali, apalagi ditambah dengan situasi Rusia dan Ukraina yang sekarang sedang memanas, Korea Utara yang melakukan uji coba rudalnya, itu bisa memberikan Black Swan event, bisa bikin FUD. Elon Musk juga bilang resiko perang nuklir itu semakin bertambah sekarang ini, bahaya meskipun memang kita jauh daripada tempat-tempat tersebut, tetapi tetap saja harapan kita adalah perang nuklir tidak usah terjadi, karena dampaknya itu sangat besar kepada manusia, bukan hanya meninggal saja tetapi kepada lingkungan dan efeknya kepada manusia sekitarnya, orang-orang sekitarnya. Itu orang-orang bisa terjadi mutasi dan nggak bisa balik lagi seperti normal ya teman-teman. Binatang-binatang juga bermutasi, jadi lebih baik tidak melakukan perang nuklir tersebut. Nah, situasi-situasi seperti itu bisa memperkeruh harganya, bisa membuat harga menjadi turun ya teman-teman. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk situasi dunia ini tidak terlalu baik, dan semoga ada titik terang daripada masalah-masalah dunia yang sedang kita hadapi ini. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.